mutlak. Hei. Mutlak, Ragnar. Hernando. Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan pertama jelang laga uji tanding dan kualifikasi Piala Dunia 2026 di lapangan B Gelora Bung Karno sore tadi. Berdasarkan pantauan, ada 18 pemain yang hadir dalam latihan ini. Terdapat 4 pemain yang masih belum hadir seperti J.I. Justin Hubner, Jordi Amat, dan Pratama Arhan. Para pemain sudah datang di lokasi latihan 15 menit sebelum latihan berlangsung, sedangkan latihan dimulai tepat pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dalam latihan kali ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberi porsi yang ringan. Setelah melakukan pemanasan, para pemain dibagi ke dalam pasangan untuk melakukan operan pendek dari kaki ke kaki. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Irak pada 6 Juni, kemudian Filipina pada 11 Juni. Sebelum 2 pertandingan itu, tim besutan Sintayong akan melakoni laga uji coba kontra Tanzania pada minggu mendatang. Timnas Indonesia pun sudah mulai berkumpul sejak Senin untuk menjalani rangkaian pemusatan latihan. Kiper FC Dallas Martin Paes kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Unggahannya di Instagram yang menunjukkan tekadnya untuk terus maju menuai berbagai spekulasi, termasuk kemungkinan debutnya bersama Timnas Garuda. Tidak ada waktu untuk menyesal, lanjut ke berikutnya, tulis Martin Paes di Instagram pribadinya. Meskipun telah resmi menjadi warga negara Indonesia, Martin Paes masih terhalang regulasi FIFA yang melarang pemain membela timnas lain setelah usia 21 tahun di level junior maupun senior. PSSI tak tinggal diam, mereka membawa kasus Paes ke pengadilan arbitrase olahraga dengan harapan celah regulasi bisa ditemukan agar Paes dapat memperkuat tim nasional Indonesia. Saat ini, Timnas Indonesia hanya memiliki 2 penjaga gawang dalam skuad 22 pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina. Peluang Martin Paes untuk tampil di laga tersebut masih terbuka. Kehadiran Paes diprediksi akan sangat dibutuhkan Timnas Indonesia, terutama jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di babak tersebut, lawan-lawan tangguh sudah menanti skuad Garuda. Kasus Paes menjadi gambaran rumitnya proses naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia. Di satu sisi, regulasi FIFA perlu dihormati. Di sisi lain, talenta dan tekad pemain seperti Paes tak boleh disia-siakan. PSSI patut diapresiasi atas upaya gigihnya untuk memperjuangkan Martin Paes. Publik pencinta sepak bola Indonesia pun berharap perjuangan ini membuahkan hasil dan Paes dapat segera memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk. Tim berjuluk skuad Garuda itu terancam tanpa J.I. saat melawan Irak di grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang diketahui, skuad Garuda juga sudah memulai pemusatan latihan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 22 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun 4 nama belum mengikuti latihan perdana. Khusus untuk J.I. Sintayong menjelaskan bek keturunan kelahiran Merlo Belanda itu baru bisa merapat ke Timnas Indonesia pada 5 Juni 2024. J.I. masih dibutuhkan Venezia untuk babak final playoff Serie B untuk promosi ke Serie A musim depan melawan Cremonese pada 31 dan 3 Juni 2024 mendatang. Untuk J.I. karena dia bersama Venezia masuk playoff Serie B, mungkin baru akan bergabung dengan Timnas Indonesia pada 5 Juni 2024. Untuk 6 Juni 2024 menghadapi Irak, J.I. tidak akan bermain kontra Irak, jelas Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akhirnya menjawab pertanyaan soal ketiadaan Elkan Bagot dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia pada akhir Mei ini sebelum berhadapan dengan Tanzania, Irak, dan Filipina. Bagot yang sudah memiliki 24 caps di Timnas Indonesia untuk sementara tampaknya tidak akan menambah menit bermain di skuad Garuda. Pemain Ipswich Town yang sempat dipinjamkan ke beberapa klub itu tak dipanggil Sintayong dalam TC Timnas Indonesia kali ini. Kendati ada nama-nama seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner, J.I. yang biasa mengisi posisi jantung pertahanan, banyak pertanyaan soal ketiadaan Elkan Bagot di Timnas Indonesia.
Sintayong pun menerangkan soal tidak memanggil Elkan Bagot jelang kualifikasi Piala Dunia ini. Masalah Elkan Bagot mungkin langsung tanyakan kepada Elkan yang lebih tahu, ujar Sintayong saat diwawancara di TV perdana Timnas Indonesia. Elkan sudah menjadi bagian Timnas Indonesia sejak kedatangan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Semula Elkan menjadi bagian dari tim junior, kemudian Elkan tampil di tim senior dan menjalani debut pada 2021 dan menjadi bagian Timnas Indonesia di Piala AFF. Sintayong sempat berusaha memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Namun pemain Ipswich Town itu gagal memperkuat tim Garuda Muda. Sintayong pun mengaku berpeluang menambah pemain, namun tidak ada kejelasan soal nama Bagot dalam soal tambahan pemain. Calon pemain Timnas Indonesia Kelvin Verdong berpotensi untuk pindah ke tim yang bakal bermain di Liga Eropa pada musim depan. Seperti yang diketahui, Kelvin Verdong telah menjadi pembicaraan di Indonesia selama beberapa pekan terakhir, lantaran bek kiri NEC Nijmegen tersebut sedang menjalani proses naturalisasi. Pemain berusia 27 tahun ini merupakan salah satu dari dua pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi bersama Zen Ravens. Kini, masa depan Verdong nampaknya juga bakal berubah di level klub menjelang bursa transfer musim panas. Pemain keturunan Aceh ini sejatinya masih terikat kontrak bersama NEC Nijmegen hingga musim panas 2025 mendatang. Namun demikian, Verdong kabarnya sedang menjadi buruan salah satu klub top Eredivisie Liga Belanda AZ Alkmaar. Hal itu dibeberkan oleh jurnalis Maurice de Man. Menurut klaim dari laporan tersebut, Verdong telah memberi indikasi kepada NEC bahwa dirinya ingin mengambil langkah lebih lanjut dalam karirnya. Oleh karena itu, Verdong berpotensi gabung dengan AZ yang dilaporkan tertarik kepada sang bek kiri sebagaimana warta dari The Man. Pada musim ini, Verdong merupakan salah satu andalan NEC dengan telah melakoni total 40 pertandingan di semua ajang dengan mencatatkan 2 gol dan 3 assist. Jika jadi gabung AZ Alkmaar, maka Verdong bakal bermain di Liga Eropa alias kasta kedua kancah sepak bola Eropa setelah Liga Champions pada musim depan. Pada musim ini AZ Alkmaar mengakhiri musim di peringkat keempat klasemen akhir Eredivisie dengan catatan 65 poin dan itu memberikan mereka tiket ke Liga Eropa pada musim depan. Sementara itu, NEC Nijmegen mengakhiri musim di peringkat ke-6, hanya 2 tingkat di bawah AZ Alkmaar, namun terpaut 12 poin dari tim peringkat ke-4 karena Verdong dan kolega hanya mengumpulkan 53 poin. Selain itu, NEC Nijmegen juga gagal meraih tiket ke Liga Konferensi Eropa musim depan karena kalah dari Go Ahead Eagles dengan skor 1-2 di semifinal playoff.